Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini di acara seminar dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat pada Bapak atau Ibu pimpinan PT Eteral Pharmaceutical, yang kami hormati kepada pembicara kita seminar hari ini dan seluruh Bapak atau Ibu dokter perawat serta apoteker. Selamat datang dalam kegiatan seminar peluncuran obat terbaru kita yaitu Teralvoxin. Pilih buat Anda. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Widya Agustin selaku pembawa acara pada seminar hari ini. Dan yang pertama ada Ibu pimpinan PT Eteral Pharmaceutical. Perkenalkan, nama saya Amelia Zulainawan sebagai Head Officer. Yang kedua ada Ibu Aura Natasha Putri. Perkenalkan, saya Aura Natasha Putri sebagai Tim Research and Development. Yang ketiga ada Ibu Musdalifah. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, saya sebagai Tim Research and Development. Yang keempat ada Ibu Fadla. Perkenalkan, nama saya Fadla Fairunisa, saya sebagai Tim Research and Development Etika Permakaman. Dan yang terakhir pembicara kita ada Bapak Anta. Perkenalkan, nama saya Anissa Pradika sebagai tim marketing. Baiklah, itulah tadi para pembicara kita pada hari ini. Perkenankan saya membacakan susunan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama ada sambutan, yang kedua penyampaian profil perusahaan, yang ketiga penyampaian data penyakit GOT, artritis dan monografi Teralvoxin, yang keempat ada penyampaian farmakologi dan penelitian tentang kandungan Teralvoxin, yang kelima penyampaian perbandingan Teralvoxin, yang keenam ada penyampaian tentang farmakoekonomi Teralvoxin, yang ketujuh ada sesi tanya jawab, yang kedelapan pembagian cenderamata bagi peserta yang bertanya, dan yang kesembilan ada penutup. Turun hujan sejak kemarin, ketika hujan cukup lama. Melihat semangat dari hadirin, usapan kalian dan salam santun. Philips Good Patrick Wonders. Peserta seminar yang saya hormati, berdasarkan data yang telah ada di Indonesia, terdapat beberapa penyakit kronis yang diderita oleh lansia. Salah satunya adalah gout artritis atau yang biasa kita sebut asam urat. Penyakit ini sebagai penyakit degeneratif di mana penderitanya mengalami nyeri pada sendi sehingga mengganggu kegiatan mereka. Adanya peluncuran obat Teralvoxin untuk membantu para penderita gout artritis agar bisa sehat kembali dengan bebas bergerak tanpa nyeri. Relief Gout Pain with Wonders. Langsung aja kita masuk ke acara yang pertama kita, yaitu mengenai penyampaian mengenai profil perusahaan yang akan disampaikan oleh Ibu Aurelia. Ibu Aurelia akan mempersilakan. PT Eteral Pharmaceutical berdiri sejak 1966 di Jakarta, yaitu dalam misi kami menjadikan sebuah produk kesehatan dan dalam skala internasional. Didukung dengan lebih dari 17.000 karyawan, kini Eteral Pharmaceutical telah tumbuh menjadi penyedia layanan kesehatan terbesar yang ada di Indonesia. Dengan keunggulan dan keahlian di bidang pemasaran, branding, distribusi, keuangan, serta riset dan pengembangan. Lalu untuk PT kami sendiri terletak di Jalan TB Simatupang, nomor Kapling 88, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan kode pos 12520. Lalu untuk informasi selanjutnya tentang profil pabrik kami, sejak berdiri 56 tahun, PT kami telah mendapatkan banyak award. Yang pertama ada dari Hightech Top Digital Innovation Transformation in Smart Healthcare Business pada tahun 2017. Selanjutnya dari BUMN Marketing Award dari kategori The Most Promising Company in
Strategic Marketing pada tahun 2019. Lalu dari IICD Corporate Governance Award dengan kategori Top 15 Company Corporate Governance. Lalu yang terakhir dari Investor Award dengan kategori BUMN terbaik pada tahun 2019 dengan kategori bidang keuangan, sektor farmasi, makanan, dan aneka industri. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai profil company kami beserta award yang kami telah dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Amalia atas penyampaian profil perusahaan kita. Review Gold PNB Wonders. Acara selanjutnya yaitu penyampaian data penyakit gout artritis yang akan disampaikan oleh Ibu Aura Natasha. Ibu Aura Natasha, Baik, pada Bapak Ibu hadirin semuanya, setelah Ibu Aurelia tadi memaparkan tentang profil kompetisi PT Terra Pharmaceutical, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang launching produk terbaru PT Terra Pharmaceutical yang bernama Terracoxib dan zat aktifnya Etoricoxib 120 mg. Selanjutnya, alasan kenapa sih PT kami itu memilih obat Terracoxib dengan zat aktifnya Etoricoxib. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, zat aktif Etoricoxib itu kan dia berfungsi sebagai gout arthritis, yang dimana yang dikenal dalam masyarakat umum itu dia bisa disebut dengan asam urat. Nah, berdasarkan data Diskusdas pada tahun 2018, prevalensi gout berdasarkan diagnosis itu tuh gejalanya bisa mencapai 24,7%, di mana dengan prevalensi tertingginya itu pada usia 75 tahun, di mana 75 tahun itu tuh dia bisa terbilang usia yang lansia. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa dilihat di PPT kami atau di brosur yang telah PT kami berikan. Di situ untuk data penyakit kronis pada lansia di Indonesia, menurut Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia, bisa disimpulkan bahwa penyakit asam urat atau gout itu dia menempati urutan ke-7 dengan prevalensi 5,5% pada periode Mei 2023. Oke, selanjutnya berdasarkan data penyakit gout arthritis di dunia menurut WHO atau World Health Organization, di situ prevalensi gout arthritis di dunia menempati prevalensi sebanyak 34,2%, yang dimana gout arthritis itu sering terjadi pada negara maju, contohnya seperti Amerika. Terus berdasarkan data prevalensi gout arthritis di Amerika Serikat, dia menempati prevalensi 13,6% per 100.000 penduduk. Setelah saya memaparkan tentang data-data penyakit gout arthritis, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang mengenai monografi obat itu sendiri. Di sini untuk komposisinya, Terracoxib itu mengandung Etoricoxib satu tabletnya 120 mg. Selanjutnya untuk indikasinya itu sendiri, dia mengobati gout arthritis yang dapat meringankan gejala osteoartritis, nyeri pada muskuloskeletal kronis, dan nyeri akut pada pemudahan gigi pasca operasi. Selanjutnya untuk dosisnya sendiri, karena ini untuk obat dewasa, diminumnya 1 kali sehari 1 dosis atau 1 tablet. Terus selanjutnya untuk kemasannya itu tuh 1 dus berisi 3 blister, di mana 1 blisternya terdiri dari 10 tablet. Selanjutnya di sini untuk kontraindikasinya sendiri, dia diperkenalkan untuk hipertensi terhadap komponen obat, inflammatory bowel disease, hipertensi yang tidak terkontrol. Selanjutnya untuk
menghambat prostaglandin ini, tentunya kita menghambat dengan kerja enzim siklooksidinase. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan farmakologi, farmakokinetik maupun farmakodinamik dari obat eterikoxib, kandungan dari teratoxib. Mungkin Bapak atau Ibu dokter, perawat maupun apoteker mungkin sudah tahu bahwa obat ini sebenarnya memang sudah banyak diresepkan oleh para dokter, karena sebenarnya obat eterikoxib ini termasuk ke dalam obat antiinflamasi non-steroidal, di mana memang ini sering diresepkan untuk anti peradangan, yaitu khususnya pada asam urat. Kemudian di sini ada farmakokinetik, di mana farmakokinetiknya ada absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat. Untuk absorpsi, yaitu eterikoxib diberikan secara oral dan dapat diserap dengan baik melalui saluran pencernaan. Kemudian setelah absorpsi, selanjutnya yaitu untuk proses distribusinya, di mana distribusi eterikoxib ini dilakukan percobaan pada hewan tikus dan kelinci, di mana obat ini melewati saluran darah pada otak. Kemudian untuk metabolismenya, yaitu untuk eterikoxib ini 90% metabolismenya itu terjadi di organ yaitu hati. Kemudian eliminasinya yaitu secara eksklusif melalui metabolisme diikuti oleh ekskresi ginjal, di mana untuk eliminasi ini yaitu mungkin bisa kita sebut secara obat ini adalah tahap terakhirnya, yaitu tahap pembuangannya. Kemudian farmakodinamik dari obat eterikoxib yaitu menghambat kerja enzim siklooksidinase yang kedua, di mana dia menghambat konversi asam arachidona, sehingga nantinya prostaglandin itu akan berkurang dan jadi itu bisa teratasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data-data penelitian yang sudah dilakukan mengenai obat eterikoxib, di mana untuk data penelitian yang pertama ini didapatkan dari sumbernya yaitu National Library Medicine. Di sini dilakukan penelitian tentang efikasi beserta profil keamanan dari obat eterikoxib dan indometacin, di mana obat kedua ini dibandingkan untuk melihat efikasi dari kerjanya tersebut. Bisa kita lihat pada diagram di sini. Untuk diagram batang yang berwarna putih adalah eterikoxib 120 mg, kemudian yang diagram batang berwarna abu-abu itu adalah indometacin 150 mg, di mana indometacin ini digunakan 3 kali sehari, yaitu dengan masing-masing dosis pemakaian sekali yaitu 50 mg. Di sini bisa kita lihat ada baseline, day 2, day 5, dan day 8, di mana di sini adalah uji dari masing-masing obat ini, dan hasilnya yaitu adalah pemberian eterikoxib 120 mg satu kali itu ternyata lebih efektif, Bapak Ibu, dibandingkan pemberian indometacin 50 mg, yang dimana itu dilakukan 3 kali sehari. Tetapi bahwasannya Ibu tahu, Bapak atau Ibu tahu bahwasannya di sini untuk keamanan dari eterikoxib ini memang sudah teruji keamanannya. Jadi untuk penelitian antara eterikoxib dengan indometacin itu lebih efektif, yaitu adalah eterikoxib. Selanjutnya, kemudian data penelitian yang kedua yaitu adalah perbandingan antara obat eterikoxib dengan selektoxib. Mereka ini adalah golongan yang sama. Di sini sama sumbernya seperti data penelitian awal, yaitu adalah dari National Library of Medicine. Bahwasanya di sini peneliti melakukan perbandingan eterikoxib dan selektoxib untuk pencegahan analgesik yang dilakukan pasca operasi. Di sini bisa kita lihat bahwasannya yang dibandingkan yaitu adalah
epoksi ternyata di sini ada asam mefenamat yang memang sudah dilakukan penelitian dari sumber National Library of Medicine, di mana di sini peneliti melakukan efek analgesi dari etericoxib untuk mengatasi dysmenorrhea. Mungkin di sini kita bisa lihat hasil dari penelitiannya, di mana etericoxib 120 mg sekali sehari pada terapi dysmenor sekunder. Itu sama efektifnya dengan penggunaan asam mefenamat, namun efek samping saluran cerna dari etericoxib ini lebih minimal. Mungkin dari etericoxib sendiri lebih aman jika digunakan dibandingkan asam mefenamat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini saya bisa memberikan kesimpulan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bagi para industri farmasi memang ingin memberikan produk obat yang terbaik untuk konsumen, tetapi memang untuk PT Eteral Pharmaceutical ini meluncurkan obat teralkoxib dengan efek samping yang lebih kecil dibandingkan khasiatnya. Pastinya kita tentunya ingin membantu konsumen dengan memperbesar khasiat dari obat teralkoxib ini. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu Widya selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Musdalifah yang telah memberikan materinya, sangat bagus sekali Bu. Acara selanjutnya yaitu penyampaian perbandingan obat yang akan disampaikan oleh Ibu Fadlah. Ibu Fadlah, silakan. Baik, Bapak Ibu hadirin, saya mohon izin untuk menyampaikan mengenai harga produk kami, yaitu teralkoxib tersedia dengan kekuatan 120 mg. Untuk harga per tabletnya itu Rp9.380. Kemasannya 1 dus isi 3 strip, 1 strip berisi 10 tablet. Jika dibandingkan dengan merek lain dengan kandungan zat aktif yang sama, yaitu saya mengambil beberapa merek lain, seperti ada Arcosia 120 mg, per tabletnya Rp24.300, satu dusnya sama berisi 30 tablet. Kemudian ada Olinox 120 mg, harganya Rp16.374, satu dus berisi 30 tablet. Kemudian ada Sixtop 120 mg, harganya Rp13.905 per tablet. Kemasannya sama, satu dus berisi 30 tablet. Dari sini dapat diketahui bahwa produk kami yaitu teralkoxib 120 mg harganya di bawah dari produk-produk yang sudah ada yang sudah beredar dengan kandungan zat aktif yang sama. Hal ini dikarenakan karena pertimbangan perusahaan untuk produk kami diperuntukkan atau tersegmentasi untuk pasien-pasien BPJS, tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena itu tidak akan, meskipun harganya murah, itu tidak akan menurunkan mutu atau kualitas dari produk kami. Kemudian jika dibandingkan dengan merek lain atau dengan obat antiinflamasi non-steroid yang lain dengan kandungan zat aktif yang berbeda, di sini ada dibandingkan dengan Celecoxib 200 mg, harganya Rp7.088 per tablet, kemasannya 1 dus isi 50 tablet. Memang produk kami harganya di atas dari produk tersebut. Tentunya dengan memiliki keunggulan seperti tadi yang sudah disampaikan, sudah terbukti, sudah ada penelitian bahwa etericoxib 120 mg ini lebih efektif dibandingkan dengan pada penggunaan Celecoxib 400 mg dalam pencegahan nyeri akut pasca operasi rekonstruksi legalnya. Kemudian jika dibandingkan dengan Dialon yang berisi Indomethacin, harga produk kami di atas harga produk tersebut karena tentunya dengan memiliki keunggulan, produk kami pemberian teralkoxib yang berisi etericoxib 120 mg per hari terbukti lebih efektif dan lebih aman jika dibandingkan dengan penggunaan Indomethacin yang harus digunakan 50 mg 3 kali sehari pada pasien GERD akut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fadlah Perusa atas penyampaian materinya. Selanjutnya acara mengenai farmakoekonomi yang akan disampaikan oleh Bapak Anfa. Bapak Anfa akan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya Agustin selaku pembawa acara. Perkenalkan, nama saya Anfen, saya dari tim. Saya akan menjelaskan tentang farmakoekonomi dari teralkoxib.
kali sehari dan memiliki efek samping yang rendah dan lebih efektif dalam mengatasi nyeri. Next. Distributor kami itu hanya memiliki satu. Mungkin para hadirin, dokter, apoteker, perawat, dan TTK bertanya, mengapa kami memilih Kimia Farma? Dikarenakan Kimia Farma itu diketahui merupakan perusahaan terbesar di Indonesia dan memiliki value yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan di Jalan Budi Utama nomor 1, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kimia Farma juga dari segi produksi lumayan bagus. Seluruh fasilitas produksi Kimia Farma telah dilengkapi dengan sertifikat baik yang berlaku secara nasional maupun internasional, seperti cara pembuatan obat yang baik, cara pembuatan obat tradisional yang baik, cara pembuatan kosmetika yang baik, serta sertifikasi halal dari lembaga independen baik dalam dan luar negeri. Dari segi distribusi pun juga bagus. PT Kimia Farma senantiasa memastikan bahwa seluruh cabang memperoleh sertifikat dan memahami dengan baik cara distribusi yang baik. Hal inilah yang menjadi alasan kami dari PT Eteral bekerjasama dengan Kimia Farma. Para dokter, para hadirin sekalian, para TTK, apoteker bisa memesan pada obat kami pada kontaknya +622134568859. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Widya Agustin selaku pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Anfa atas pemaparan materinya, sangat bagus sekali. Tidak terasa sudah di penghujung acara pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan yang kita dapat dari seminar hari ini, yaitu obat Teratoxin merupakan obat dengan golongan orange yang berkhasiat sebagai pereda nyeri yang diakibatkan oleh gout artritis. Obat ini memiliki keunggulan dengan pemakaian 1 kali sehari, efek samping yang rendah, dan lebih efektif dalam meredakan nyeri dibandingkan obat lain. Relief Gout by Faith Landas. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu pimpinan PT Eteral Pharmaceutical serta para Bapak dan Ibu dokter, TTK, perawat, serta apoteker yang telah menghadiri seminar dan telah mengikuti rangkaian kegiatan seminar pada hari ini. Kakek sudah menemani, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit, terima kasih. Saya Widya Agustin mewakili PT Eteral Pharmaceutical. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cenderamata yang akan kami bagikan kepada Bapak atau Ibu yang akan bertanya. Ada